Chelsea melancarkan manuver agresif dengan memutar senjata melengkungnya di atas kepala, menciptakan pusaran bilah tajam yang menderu. Alih-alih menerjang maju, ia justru melepaskan putaran sabit maut tersebut ke arah wajah Leo. Namun, dengan gerakan yang sangat efisien, Leo menepis serangan itu hanya dengan satu tebasan ringan, membuat senjata itu terlempar dan tertancap di tanah. Ketangkasan Leo memicu gejolak batin dalam diri Chelsea. Ia tak habis pikir bagaimana pemuda di hadapannya mampu meredam serangan sekuat itu tanpa memancarkan fluktuasi aura sedikit pun. Leo mencoba menawarkan rekonsiliasi taktis, mengingatkan bahwa poin tertinggi diberikan kepada mereka yang mampu bertahan paling lama. Namun, harga diri Chelsea sebagai battle magi keturunan Llewellyn membuatnya menolak mentah-mentah. Ia justru meluapkan energi angin yang lebih masif, menyelimuti tubuhnya dengan aura kehancuran yang mengerikan. Leo menanggapi provokasi tersebut dengan ketenangan yang provokatif, menganggap teknik angin Chelsea terlalu brutal dan tidak efisien. Sebelum Chelsea sempat melancarkan serangan berikutnya, Leo sudah menghilang dari pandangan secara instan tanpa jejak mana yang bisa dilacak. Leo tiba-tiba sudah berada di sisi Chelsea dan mendaratkan pukulan telak yang membuat gadis itu berlutut tak berdaya. Strategi Leo menundukkan Chelsea. Setelah melumpuhkan lawannya, Leo membawa Chelsea yang tak sadarkan diri ke sebuah area terbuka. Ketika Chelsea siuman, ia mendapati dirinya terikat pada sebatang kayu besar dengan api yang mulai berkobar tepat di bawah tubuhnya. Dalam situasi yang mengancam nyawa tersebut, Leo kembali menawarkan kerjasama. Chelsea yang keras kepala awalnya tetap bersikeras untuk berjuang sendirian demi kehormatan keluarganya. Chelsea mencoba melepaskan diri menggunakan sihir angin, namun ia tersentak menyadari bahwa aliran mananya telah tersegel oleh teknik khusus yang dilancarkan Leo. Meski sebenarnya cadangan mana Leo saat itu sangat tipis dan segel tersebut tidak akan bertahan lama, gertakan itu berhasil menggoyahkan mental Chelsea. Ketakutan mencapai puncaknya saat Leo berpura-pura memutuskan tali pengikatnya yang bisa membuat Chelsea jatuh langsung ke dalam bar api. Terdesak oleh maut, Chelsea akhirnya menyerah dan bersumpah atas nama besar klan Llewellyn untuk menjadi rekan tempur Leo. Setelah mendapatkan sumpah sakral tersebut, Leo memadamkan api dan menangkap tubuh Chelsea yang terjatuh dengan sikap yang lebih ramah, meski Chelsea masih menyimpan kejengkelan yang mendalam. Di luar dimensi ujian, Profesor Albi mengamati jalannya seleksi melalui layar monitor sihir dengan raut kekecewaan. Baginya, mayoritas peserta hanya fokus pada duel antar sesama tanpa memahami esensi pengujian. Hanya Celia dan Abad yang dianggap menonjol karena fokus memburu monster untuk mengamankan poin. Namun perhatian sang profesor teralihkan saat melihat kolaborasi yang tak terduga antara Leo dan Chelsea. Leo bertindak sebagai ujung tombak yang berani menghadapi monster raksasa secara langsung, sementara Chelsea memberikan dukungan serangan jarak jauh yang presisi. Strategi cerdik Leo dalam menundukkan musuh yang lebih kuat, termasuk caranya menjinakkan Chelsea, membuat Albi mulai mempertimbangkan potensi pemuda tersebut. Meskipun Leo tidak memiliki aura agung seperti Celia, Albi merasakan adanya kecerdasan taktis yang luar biasa, menyadari bahwa Leo adalah sosok kuda hitam yang tak bisa diprediksi. Setelah berhasil menumbangkan monster penghadang, Chelsea menyatakan kekagumannya atas efektivitas serangan Leo. Leo menjelaskan bahwa kunci utamanya terletak pada fondasi fisik yang sempurna, bukan sekedar limpahan energi sihir. Langkah mereka terhenti saat menemukan tumpukan mayat yang telah mengering menyerupai mumi di kedalaman hutan. Leo segera menyadari bahwa kondisi jenazah yang menjadi abu tersebut merupakan petunjuk tentang sifat asli dari ujian bertahan hidup ini. Namun sebelum ia sempat menganalisis lebih jauh, sebuah serangan mendadak meluncur ke arah mereka. Leo bergerak secepat kilat merangkul Chelsea untuk menghindar dari hujan serangan yang dilancarkan oleh sekelompok murid yang dipimpin oleh Gullivan. Gullivan yang penuh dendam berniat mengepung mereka, menganggap Leo hanyalah gangguan kecil yang harus segera disingkirkan. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Leo menerjang maju dan menumbangkan salah satu anak buah Gullivan hanya dengan satu serangan tinju. Leo meminta dukungan penuh dari Chelsea, yang kini siap bertarung di sisinya sebagai rekan yang setara. Tanpa membuang waktu, Chelsea segera mengambil posisi di samping Leo. Serangan membabi buta itu sama sekali bukan tandingan bagi Leo. Dengan kepiawaian teknik bela diri yang efisien, ia menumbangkan satu persatu lawannya hingga tak ada lagi yang sanggup berdiri. Gullivan memilih melarikan diri ke kedalaman hutan, membawa rasa dendam dan kepanikan. Tak jauh dari lokasi tersebut, Celia dan Abad segera bergerak menuju sumber energi hingga akhirnya bertemu dengan Leo dan Chelsea. Alih-alih meninggalkan lawan-lawannya yang telah kalah, Leo justru membantu mereka bangkit. Tindakan yang antiuristik ini bukan tanpa alasan. Leo menyadari bahwa mereka semua dalam bahaya. Ia memaparkan fakta mengerikan tentang kondisi hutan tersebut, mayat-mayat yang mengering dan hilangnya monster-monster kecil.
Di luar arena, sang profesor tetap bersikeras pada standarnya yang tinggi, menolak untuk meluluskan murid yang dianggap tidak kompeten. Fokusnya kini tertuju sepenuhnya pada Leo. Kelompok tersebut akhirnya tiba di titik pusat kegelapan hutan. Celia yang merasakan tekanan mana yang amat padat, segera memerintahkan rakan-rakannya untuk bersiaga. Cahaya dari pedangnya kemudian menyingkap pemandangan mengerikan. Gullivan tengah berada di ambang maut terperangkap dalam rahang monster raksasa. Abad mengidentifikasi makhluk itu sebagai monster peringkat tinggi. Dalam situasi kritis, Leo menghentikan Abad yang sedang merapal mantra dan justru memerintahkan Gullivan untuk segera menghancurkan kristalnya. Meski dipenuhi rasa benci, Gullivan tidak memiliki pilihan lain selain menuruti instruksi Leo untuk menyelamatkan nyawanya. Hal itu secara otomatis membuatnya tereliminasi dari ujian, namun selamat dari maut. Sepeninggal Gullivan, monster itu mengamuk dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Abad melancarkan serangan menghujani tubuh monster tersebut dengan tebasan angin yang bertubi-tubi hingga memercikan darah. Namun sebuah fenomena yang tidak masuk akal terjadi. Setiap luka yang diciptakan Abad menutup dan pulih secara instan, seolah serangan tersebut tidak pernah terjadi. Leo menyadari bahwa makhluk di hadapan mereka adalah Tarantulia, sang ratu laba-laba dari masa silam yang memiliki kemampuan regenerasi mutlak. Ketakutan mulai merambat saat serangan fisik dari rekan-rekan mereka tidak mampu sedikitpun menggores kulit monster tersebut. Bahkan serangan prominens milik Celia yang berhasil melubangi tubuh sang ratu laba-laba hanya memberikan kemenangan sesaat. Karena dalam hitungan detik, luka fatal itu kembali utuh. Kekecewaan dan keguncangan mental mulai melanda kelompok tersebut. Abad yang merasa tertantang kembali mengerahkan kekuatan penuhnya melalui teknik Raphael, menciptakan pusaran angin masif yang mencabik-cabik tubuh Tarantulia hingga tak berbentuk. Namun keberhasilan itu kembali berubah menjadi teror saat monster tersebut bangkit kembali dalam kondisi sempurna. Nyawa Abad nyaris melayang jika bukan karena intervensi cepat dari Chelsea yang menggunakan teknik Windbreaker untuk memberikan perlindungan. Meski berhasil menyelamatkan sang kakak, Chelsea dan rekan-rekannya kini terjebak dalam rasa putus asa yang mendalam karena kemampuan pemulihan monster yang melampaui logika tersebut.